Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iqbal dengan stambuk C1 B1180059. Sesuai prosedur yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan, bahwasannya saya di sini mengambil metodologi strukturalisme transendental. Pertama-tama, mungkin saya akan memulai penjelasan dengan ketika paradigma merupakan sebuah sistem keyakinan yang akan menghukumi realitas sosial di tengah konstelasi kehidupan anak manusia. Maka berarti agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW mempunyai paradigma dan metodologi yang berupaya memecah masalah dengan menggunakan sudut pandang paradigma agama yang berbasis tertium organum universum organum dan profetik. Konteks ini adalah epistemologi bayani yang berupaya menggunakan metode membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan nas Al-Quran dan hadits. Epistemologi bumi ini adalah menggunakan metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara rumit dan sistematis. Epistemologi tajbiri adalah selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dikembangkan metode eksperimen dan observasi serta beberapa metode lain dalam pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Akhirnya, epistemologi irfani adalah mengandalkan pendekatan metafisik dengan metode riyadah melalui amalan-amalan yang khas dan mempertajam rohani. Bahwasannya dalam sejarah perkembangan studi Islam terlihat pada konteks studi Islam klasik, studi Islam orientalis, historisme, kritis, studi Islam fenomenologi, dan studi Islam konsteleksual, serta studi Islam interdisipliner dan multidisipliner. Secara khusus, untuk studi Islam klasik mencakup setidaknya 6 cabang ilmu, yakni ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu hukum teologi, tasawuf, dan filsafat. Sedangkan studi Islam orientasi mendudukan agama sebagai gejala sosial dan gejala psikologis dalam melihat agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat dengan kacamata dan kriteria barat. Sehingga Islam juga dilihat dari kacamata misionaris Kristen. Adapun dalam konteks historisme kritis, Al-Quran hanyalah dilihat sebagai karya sastra yang hebat dari Muhammad, dan ajaran-ajarannya hanya dianggap sebagai imitasi dari ajaran Musa. Ajaran Ibrahim dan Isa alaihissalam. Sementara studi Islam dalam pendekatan fenomenologi biasanya disebut sebagai ideologi dan studi Islam interdisipliner dan multidisipliner. Lagi-lagi ini adalah untuk menghasilkan ahli hukum, ahli ekonomi, ahli pendidikan, ahli teknik, dan ahli fisika yang memiliki wawasan keislaman serta mampu mengembangkan konsep-konsep ekonomi Islami, konsep teknik Islami, bioteknologi yang Islam sistematis dan melibatkan Islam dan ilmu kedokteran yang Islami. Ketika dikaitkan dengan fenomenologi agama, maka menurut Max Keller bahwa pendekatan fenomenologi hendaknya berusaha mengembalikan studi agama secara adil dalam memahami kompleksitas, keberagaman, dan keyakinan manusia. Hal yang sama juga ditandaskan bahwa sebuah konstruksi keagamaan hanya dapat dinilai layaknya atau tidak dari perspektif paradigma keadaan tertentu. Betapa tidak ketika Islam paradigma yang keberagaman tertentu disorot dari sudut pandang spilis, sekulturalisme, pluralisme, dan liberalisme, serta perspektif lain Islamofobia, maka sudah pasti berdendang aneka subjektivitas yang membingungkan dan sekaligus mencemaskan. Upaya memahami kebutuhan umat Islam konterdisipliner adalah tidak bisa dilepaskan dari gegap gempita industrialisasi dan gemuruh modernisasi dengan sebagai problematika dan implikasi sosialnya, sehingga sangat diperlukan sebuah langkah strategis untuk mentransformasikan realitas sosial. Dalam konteks ini menawarkan strukturalisme transendental sebagai metodologi alternatif bagi pengembangan studi Islam di Indonesia. Namun demikian,
tidak berarti menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak simpati kepada epistemologi hermeneutika dan epistemologi Islamisasi, dan juga studi-studi Islam terdahulu, mulai dari yang klasik hingga yang kontemporer. Tugas agama adalah menjadikan kekuatan pembebas dari berbagai aliansi tatanan industrial, sehingga relasi individu dan individu lain dalam sebuah ruang sosial dapat berlangsung penuh, humanis, serta diharapkan dapat mengaktualisasikan eksistensinya dalam konteks transendensi, humanisasi, dan liberalisasi. Karena itu, menurut beberapa ahli, bahwa paradigma gerak yang harus dikembangkan termasuk dalam studi agama adalah gerak dari teks konteks, yang artinya Al-Quran dan hadis dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks yang berbeda, termasuk konteks masyarakat, teknologis, industrial. Bagaimana konteks tersebut dapat terwarnai sedemikian rupa oleh nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga gerak masyarakat teknologis industrial dapat diubah dari bernuansa penindasan menjadi pembebasan, tanpa menegasikan hal-hal positif dalam masyarakat teknologis industrial tersebut. Maka harus ada upaya menghubungkan antara teks dengan konteks melalui strukturalisme, transendental, dan sebuah payung besar, yakni wacana proyek profetik. Sebaliknya, bahwa hermeneutika memiliki kecenderungan yang bergerak dari arah yang berlawanan, yakni dari konteks ke teks, sehingga bukannya memberi andil bagi transformasi sosial, tetapi justru yang terjadi adalah makin mengukuhnya status quo. Artinya hermeneutika justru menjadi semacam eksistensi dari proses alienasi tersebut, sehingga membebaskan dari proses alienasi yang terjadi. Selain hermeneutika memiliki kecenderungan untuk bergerak dari teks ke teks tanpa henti, sehingga hanya berputar-putar dalam ruang teks saja. Hal ini juga memberi andil bagi transformasi sosial, dan bahkan hermeneutika potensial membuka aneka macam tafsiran kontroversial yang kemudian menimbulkan perdebatan. Ikhwal itulah yang belakangan mengemuka menjadi kasus yang demikian viral ketika hermeneutika Syahrul dielaborasikan oleh para ahli, yang pada akhirnya disertai menjadi kontroversial karena dianggap mendukung tafsir atau konsep milkul yamin. Demikian juga bahwa sebagian orang mungkin atau sebagian para ahli menganggap logika yang mendasari ide Islamisasi pengetahuan juga cenderung menekankan gerak dari konteks ke teks, sehingga dianggapnya tidak mewadai untuk mendorong transformasi sosial, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sendiri maksudnya adalah maksudnya kita sendiri adalah sosok intelektual yang dipengaruhi oleh gagasan Islamisasi dan pengetahuan. Karena itu ini semua kita semua menyadari bahwa penawaran yang menghadirkan metodologi strukturalisme transendental tak pelak lagi akhirnya menyadari implikasi industrialisasi. Maka para ahli ini kemudian memberi perhatian pada transformasi struktural, bukan hanya pada transformasi yang sifatnya individual sebagaimana dimaksudkan dalam tradisi Altasian, meskipun dapat disebutkan bahwa metodologi strukturalisme transendental juga terkandung nuansa transformasi individual, namun yang menjadi penekanan utama dalam metodologi tersebut adalah soal perubahan struktur, sehingga pada gilirannya tercipta masyarakat yang andil dan egaliter, berbasis pada spirit humanisasi, transendensasi, dan liberalisasi. Lebih jauh lagi ditekankan bahwa tanpa adanya kesadaran tentang Islam, sebuah struktural transendental, maka tantangan radiasi budaya berupa pemberatan tidak dapat dicegah. Akibatnya radiasi budaya yang berawal dari muamalah kelak dapat merembet ke dalam konteks ibadah, akidah, syariah, dan bahkan bisa jadi menyaksikan tauhid sebagai sentral peradaban Islam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang sekiranya mungkin kurang tepat atau tidak jelas, mohon dimaafkan. Ya, mungkin itu saja, sekian dari saya. Sekali lagi saya atas nama Muhammad Iqbal dengan stamp C1 B1181059 mengakhiri penjelasan kali ini.